Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rahimat ini, kita akan lanjutkan membahas fikih Syafi'i dari Al-Ghoyah wa Taqrib karya Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani, yang dikenal juga dengan istilahnya takrib atau matan Abu Syuja. Kita akan masuk kepada fardu wudu. Faslun. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun fardu wudu ada 6 perkara. Jadi wudu itu fardunya itu atau rukunnya itu, rukun dalam wudu atau fardunya ada 6 perkara. Kalau gugur satunya dari 6, tidak sah, wudunya tidak sah, karena ini fardu atau rukun. Yang pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi. Yang pertama adalah niat ketika memulai membasuh wajah. Kenapa niat menjadi fardu atau rukun? Karena Rasulullah bersabda, diriwayatkan di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi kemarin disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu itu maksudnya sama dengan mal a'malu illa binniyat. Tidak ada amalan itu kecuali tergantung pada niatnya. Jadi amalan itu tidak dianggap kecuali tergantung niatnya, atau amalan itu tidak sah kecuali dengan niat. Atau seseorang itu baru akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Makanya wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Karena itu wajib di setiap amalan itu untuk berniat. Sebagaimana dalam kaidah fikih dari As-Sidi, beliau berkata, an-niyatu syartun lisairil amal bihas-salahu wal fasadu lil amal. Menurut As-Sidi, niat itu syarat dari setiap amal. Ini perbedaan sedikit. Di sini di mazhab kita niat itu adalah fardu. Tapi As-Sidi itu kalau diperhatikan beliau kan dari mazhab Al-Hanbali. Jadi niat itu syarat. Jadi kalau tidak ada niat tidak sah. Kalau di dalam kita mazhab Syafi'i, niat itu rukun. Sama, kalau tidak ada niat tidak sah. Bedanya kalau rukun itu bagian dari amalan tersebut. Kalau syarat itu di luar amalan, tapi syarat itu dibutuhkan untuk sahnya amalan. Bedanya sedikit. Sama dengan sholat. Di dalam mazhab Imam Ahmad, niat itu boleh dilakukan sebelum takbir. Jadi sebelum takbir niat dulu dalam hatinya, baru takbir. Di dalam mazhab Syafi'i niat itu ketika takbir. Karena itu di dalam Sofwatuz Zubad
Fasahihin niyata qoblal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Maka sahihkan niat kita itu sebelum beramal itu kita sahihkan, ikhlaskan. Tapi datangkan kembali niat itu ketika awal kita mengerjakan sesuatu. Jadi kalau saya menggabungkan, saya menggabungkan. Dari madhab Imam Ahmad sama madhab Imam Syafi'i itu digabungkan. Tadi sama dengan konsep tadi Sofatul Jubar kan digabungkan tuh. Sebelum kita beramal, ketika memulai itu hati kita sudah niatkan. Misalkan mulai wudu. Dan begitu mulai sesuatu seperti wudu itu, ketika air mulai kena ke wajah, niatkan kembali di dalam hati. Nah itu waqti biha makrunatan bil awal. Itu insya Allah lebih aman. Tapi ya ketika memulai, jadi keduanya boleh sebenarnya ya. Memang kita, pada saat kita memulai kita niat kan gitu kan. Cuci tangan, niat wudu. Jadi itu sudah sah. Jadi di mazhab Imam Ahmad udah bagus juga. Tapi kalau kita datangkan kembali ke titik mulainya, itulah ya itu lebih bagus. Gitu. Niat itu inda ghusril wajhi. Jadi dalam wudu ketika membasuh wudu. Tapi permasalahannya kan nanti ada kritikan bagaimana kalau dia menggunakan bukan hanya fardu doang sholat wudunya itu, tapi dengan sunah-sunahnya kan dia juga harus diniatan. Nah berarti di situ ini ada kritikan. Jadi memang kelihatan memang lebih kuat kalau pada saat mau wudu itu sudah niat, itu lebih bagus. Karena nanti pada saat cuci tangan, pada saat nanti dalam sunah wudu ada kumur-kumur kan itu sebelum membasuh wajah itu sudah dapat keutamaan dari wudu, karena itu udah bagian dari wudu kan gitu, sunnah wudu. Baik. Tapi di sini karena yang dianggap hanya fardunya saja, berarti anggaplah kalau kita tidak melakukan sunnah-sunnah. Nah ini kita untuk komprominya, kalau kita tidak melakukan sunnah-sunnah, pada kita hanya langsung ke wajah, itu ketika air kena wajah. Tapi kalau kita dengan sunnah-sunnahnya ya kita udah mulai pada saat sunnah-sunnah itu kita sudah niat wudu di situ. Berarti sebelum wajah. Dan itu tampak kuat pendapat di mazhab Imam Ahmad bahwa niat itu sebelum melakukan sesuatu kita sudah niat. Nah, tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i itu pada saat mengerjakan, masalahnya mengerjakannya di mana? Kan wudu itu kan ada sunnahnya. Nah sunnahnya itu tidak hanya pada wajah. Kita sunnah sudah pada saat mengucapkan basmalah. Jadi basmalah itu sudah niat harusnya. Terus mencuci kedua telapak tangan. Nah itu sudah bagian dari sunnah wudu. Jadi kita harus sudah niat di situ. Baik, lanjutkan. Yang kedua, fardu wudu itu wa ghuslul wajhi, membasuh wajah, bukan mengusap. Jadi wajah itu dari sini. Nah, dari sini itu wajah nih. Jadi kita basuh dari sini airnya sampai sini, sampai sini, sampai sini, dan bahkan kata sampai jenggot-jenggot itu sampai di itu. Nah itu namanya wajah. Yang ketiga, wa ghustul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan bersama dengan kedua sikunya. Jadi siku itu ini. Sampai kedua sikunya itu. Jadi kalau ini beliau langsung dengan ma'a bukan ila, karena kalau ila kan sampai sini secara bahasa nggak sampai dengan siku, tapi ini ila tapi termasuk dengan sikunya, maka langsung dibuat tegas bahwa itu adalah ma'a. Jadi kita membasuhnya sampai dengan sikunya. Itu yang keberapa? 1, 2, 3. Yang keempat, wa masu ba'dir ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Di kepala itu dari sini diusap sebagian. Nah, ya istilahnya sebagian. Nanti kalau sunnahnya semuanya. Begitu. Selanjutnya yang kelima, wa ghusdur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki bersama dengan mata kakinya. Jadi mata kakinya itu
Jadi misalkan ini kaki nih, kita anggap ya kalau kaki ini mata kakinya sampai ini juga. Jadi masa saya tujukan dengan kaki kan nggak enak nih, dan susah juga kan. Jadi kita begitu dengan mata kakinya. Jadi dari ujung jari-jari kaki itu sampai mata kakinya harus dibasuh. Jadi lebihin sedikit kan bagus, karena itu bahkan ada sunnah. Bahkan di riwayatnya Abu Hurairah itu katanya nanti itu kan umat Islam itu akan bercahaya dari bekas wudunya. Maka kalau kamu mau ya perbanyak gitu cahayanya, maksudnya ditinggikan tidak masalah ya, tapi ya jangan berlebihan lah. Ya sampai setengah betis boleh lah begitu. Yang keenam, wat tartibu ala ma dzakarnahu. Yang keenam adalah tartib. Tartib itu berurutan sebagaimana apa yang kami sebutkan tadi. Jadi tartib itu dia harus berurutan, nggak boleh dia cekclok itu diacak, itu nggak boleh. Itu dalam wudhu itu nggak boleh. Jadi intinya kalau sekedar fardunya saja ya kita ambil air. Jadi kita ambil air, bismillah, ambil air langsung sini. Nah, sini ini wajah nih. Habis sini ke sini wajah. Jadi ini wudu. Jadi ini wudu, bismillah. Niat dalam sini, saya niat wudu. Niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati, bukan dalam. Ini gimana terus ngomong gitu kan sudah. Jadi dalam hati niat itu. Ini yang sepakat itu niat dalam hati, dan dianggap sebagai ada yang nggak bid'ah kalau diucapkan niat itu di dalam hati, kecuali haji, baru haji diucapkan. Jadi niat itu dalam hati, dan itu yang sepakat. Kita niat dalam wudu, niat aja dalam wudu, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah begitu. Niat wudu. Terus satu wudu, niatkan 1, 2 tangan. Terus ngusap. Yang ngusap ini kalau dalam bahasa sedikit, tapi yang sunnahnya ya langsung aja semua. Set gitu. Yang sunnah kan itu bertiga. Yang keempat berapa sahabat tuh? 1 oh ya, pertama niat. Yang kedua wajah kan dalam niat. 3 tangan. 4. Yang kelima kaki. Kaki itu ya yang bagusnya di sela-sela. Di sela-sela itu digosok-gosok gitu dengan sela-sela jarinya bersama dengan mata kakinya. Dan tartib harus berurutan. Tidak boleh apa? Tidak boleh cekcok begitu. Tidak boleh loncat-loncat. Kenapa? Karena memang dalilnya begitu, ketentuan dalam wudu itu harus seperti itu, tidak boleh cekclok. Dalilnya kita baca dari surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalil hadis dalil ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza kumtum ilas sholati. Ini kumtum itu kan kelihatannya kan fi'il madhi. Bila mana kamu telah berdiri salat. Nah ini baru ditakwil di sini. Nah ini baru ditakwil an-dhahirin ma bid-dalili nuzila. Nah keliru Imam Juluddin As-Suyuti dalam berikan contoh ini keliru beliau. Kaliyadi lillahi huwalat uwila. Seperti yadullah katanya ditakwil menjadi misalkan qudrah, kekuasaan. Ini keliru. Kenapa? Karena tidak ada dalil mentakwil itu. Yang ada ini contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum. Kumtum itu apa artinya? Kumtum itu artinya fi'il madhi. Fi'il madhi itu kan sesuatu yang sudah lampau. Tapi di dalam sunnah gak begitu. Ketika kamu sudah berdiri untuk sholat,
Maka wudhulah itu tidak terjadi di dalam sunnah, tapi yang ada ketika kita mau sholat wudhu dulu. Jadi ketika mau berdiri itu kita sudah punya wudhu. Karena itu baru di sini takwil. Kalau dianggap takwil boleh. Jadi idza kumtum artinya idza aradtum al-qiyama ila shalah. Bila mana kamu bermaksud untuk berdiri menegakkan sholat, berarti sebelum sholat maka kamu wudhu dulu baru benar. Bukan setelah berdiri baru wudhu atau setelah sholat berdiri baru wudhu. Nah, itu nggak benar. Baru di situ takwil kena masuk. Jadi bukan mentakwil yadullah jadi kekuasaan Allah, itu keliru. Kenapa katanya? Karena kata Suyuti, kita bahas sedikit tentang takwil. Katanya karena yadullah itu ada jamak dari aidin. Wassama baina banainaha bi aidin, maka ditakwil oh itu kekuasaan. Bukan, karena aidin di sana adalah masdar dari ada yaidu aidan. Baik, kita maju ke sini, kita lanjut ke dalam pembahasan Quran sedikit. Ini tambahan ya, nggak masalah. Ini ulumul Quran. Jadi idza kumtum itu baru ditakwil idza aradtum al-qiyama, bila mana kamu bermaksud untuk berdiri ila sholati menegakkan sholat, baru diperintahkan fagsilu wujuhakum, maka cucilah, basuhlah wajah kamu. Ini kita langsung rukun yang pilihnya. Niatnya udah dipastikan itu harus berniat. Jadi pertama fagsilu wujuhakum, cuci wajah kamu. Wujuhakum kan maf'ul bihi dari fagsilu. Wa aidiyakum ilal marafiqi, dilanjutkan perhatian di atof, di maktub dari dan cuci pula kedua tangan kamu, ini ayat di sana, dua tangan kamu ilal marafiqi sampai siku. Nah, ini mana ila? Nah, ini ini sama mazhab kita ila di situ adalah bimakna ma'a, kan gitu. Jadi sampai siku dengan sikunya, maka itu di situ dalilnya. Wamsahu biru'usikum, dan usap. Perhatikan kalimat perintahnya usap. Jadi kalau kepala usap, bukan dicuci. Biru'usikum, perhatikan bacanya biru'usikum, dibaca khafat, dibaca kasroh. Maka cuci, maka usaplah kepala kamu. Tapi perhatikan ayat setelahnya wa arjulakum, dibacanya wa arjulakum bukan wa arjulikum. Karena dibaca wa arjulakum, maka berdasarkan bacaan ini arjulakum itu dibacanya, karena dibaca arjulakum maka dia atopnya bukan kepada imsahu biru'usikum, bukan diatop pada ru'usikum, tapi diatop kepada aidiyakum. Maka dan kaki kalian ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki, itu dibaca arjulakum, menunjukkan perintahnya itu adalah perintah diatop dengan tangan, yaitu dicuci. Nah, kalau begitu perhatikan, kan bagusnya mah secara bagusnya andaikan tidak perlu tartib. Ini ada dalil tartib di sini. Kan bagusnya lafaz kalau pengen tidak perlu tartib, kan bagusnya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi warjulakum wamsahu biru'usikum. Kan gitu. Nanti aja biar berurut itunya tuh atopnya. Tapi ternyata karena pentingnya dia tartib, dia tidak boleh kaki mendahului ngusap kepala, maka walaupun secara fiilnya beda, karena untuk kepala itu perintahnya hanya mengusap, tapi setelahnya itu mengikuti kepada fiil sebelumnya yang sudah dilewat, yaitu membasuh. Makanya dibaca wa arjulakum ilal ka'baini, dan cucilah kaki kamu. Berarti ini arjul kan, kedua kaki kamu, karena ini jamak kan, jamak taksir. Cucilah kedua kaki kamu ilal ka'baini, bersama kedua mata kakinya. Berarti di sini ada dalil pentingnya tartib, dan kita tidak boleh untuk tadi menceklok, mengacak, karena buktinya di dalam bacaan riwayat kita
itu dibacanya wa arjulakum. Andai kan dibaca wa arjulikum berarti diusap. Tapi ini yang mengusap itu, ini setahu saya ini adalah Syiah. Dan Syiah Rafidhah itu mengusap. Nah, itu dicela sama Nabi ketika diusap itu wailun lil aqabi minan nar, katanya, kata Nabi, ancaman celakalah atau neraka, wail bagi orang yang sekedar mengusap-ngusap itu tumit-tumitnya itu di neraka karena tidak dibasuh, kan gitu. Karena itu diperintahkan untuk dibasuh bukan diusap. Kecuali ada penggunaan kalau kita dibaca wa arjulikum itu ada dibaca diusap, itu khusus untuk nanti pembahasan mengusap sepatu. Nah, itu baru diusap. Dan itu ijma di tengah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita memakai sepatu itu diusap. Bahkan cirinya Ahlul Bid'ah dari kalangan Khawarij itu mereka itu menolak mengusap sepatu. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.